Dokternya marah, Anda terlambat. Berarti pemerataan fasilitas kesehatan sangat Sangat jauh penting. dari. Makanya dalam program saya wajib membangun rumah sakit di Kintamani. Berarti sebenarnya Bapak setuju nggak kalau misalkan DPRD yang PDIP saat ini mendominasi itu mungkin akan bisa secara teknis menghambat program-program yang akan Bapak lakukan? Mungkin jadi, tapi mungkin juga tidak. Kalau mereka baik, seharusnya saya pun tidak mau Bapak tidak. berebut. Berarti artinya yang kemarin kurang baik bagi Pak Giri. Dan selama menjadi sekda itu tidak bisa Bapak lakukan, maksudnya tidak bisa memberikan solusi itu. Berarti hanya bisa dilakukan kalau Bapak menjadi bupati. Sudah bayar uang muka 500 juta padahal udah peletaan batu pertama. Kok lari? Ada apa sesungguhnya ini? Bersama saya Dewi Nitya di podcast Gong Demokrasi, persembahan dari Nusa Bali. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu calon Bupati Bangli. Beliau adalah orang yang cukup memiliki banyak pengalaman di bidang birokrasi. 32 tahun berkarir sebagai PNS atau ASN di Bangli, menduduki posisi-posisi yang cukup strategis di pemerintahan Bangli. Seharusnya membuat beliau sangat paham tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Bangli dan kira-kira solusi apa yang paling mungkin dilakukan untuk bisa memajukan Bangli. Dan beliau saat ini sudah bersama saya di podcast Gong Demokrasi. Sudah ada Bapak Ide Bagus Giri Putra. Halo Pak Ide Bagus Giri Putra, Punapi Gatra hari ini. Becik, Om Swastiastu, Nitya, terima kasih. Terima kasih kembali sudah datang di undangan Gong Demokrasi. Siap. Pak Giri Putra. Girinya Bangli ya. Iya. Harusnya pada hari ini kita berbicaranya serius tapi dibikin santai aja ya Pak. Iya, santai saja. Yang penting santai tapi mengandung makna yang dalam untuk dipahami oleh masyarakat. Betul sekali. Karena kita jangan sampai seperti menjual kucing dalam karung. Ya. Jangan melihat casing, tapi dalamnya ini harus paling penting. Kita apa sesungguhnya yang didapatkan oleh rakyat. Betul kan sekali. Itu betul sekali. Apalagi kita punya waktu yang cukup singkat sampai pilkada nanti ya, Pak Ide Bagus Putra. Jadi harapannya adalah masyarakat, khususnya masyarakat Bangli, pahamlah siapa calon pemimpinnya nanti, siap. Dan sebagainya. Terima kasih. Ini kalau saya ke Bangli, balihonya seliweran di mana-mana ya. Bahkan dengan program-program yang akan dicanangkan oleh Paslon 3 ya Pak Ide Bagus Giri Putra bersama dengan Bapak Madu Subrata. Tapi sebelum kita bahas program, nanti kita di tengah ya Pak. Saya lebih ke ingin penasaran dengan sosok Bapak Ide Bagus Giri Putra sebagai calon Bupati Bangli. Kalau kita lihat track record tadi ya saya udah mention 32 tahun benar ya Pak Giri Putra ya? 32 tahun saya. Berarti itu sejak tahun 92. Iya. Yang lebih dari PNS. Posisi-posisi strategis, kabak, ekonomi gitu ya kalau saya tidak salah ya. Saya dari awal itu saya jadi pegawai kebersihan. Oh, oke. Karena pada saat itu kakak saya yang sulung menjadi Bupati Bangli di Bugus Ladip tahun 90. Jadi saya ditempatkan di situ. Tapi barangkali ini ada sebuah edukasi supaya sebuah pemerintahan itu tidak boleh dihubungkan dengan masalah kekeluargaan. Masalah kekeluargaan, iya. Ayah Anda juga bupati ya tahun 60 ya? Iya. Beliau tewas pada saat melantik. Iya. Dan tahun 60 sampai dengan 68 itu waktu yang cukup panjang. Iya. Apalagi itu peralihan ya pada saat itu masa-masa peralihan dan bisa memimpin Kabupaten Bangli. Kemudian diteruskan oleh kakak dan Astungkara nanti bisa kembali. Dedikasi itu akan Pak Ide Bagus Giri lanjutkan untuk masyarakat Bali. Tapi kembali lagi, berarti dari keluarga itu sudah sangat mendukung keputusan politik yang Bapak ambil tahun ini untuk mencalonkan diri sebagai bupati. Karena kan saya lihat 10 tahun menjabat menjadi sekda. Itu 10 tahun itu ada 2 bupati yang berbeda pada saat itu. 2 pemimpin yang berbeda. Dan akhirnya
memutuskan untuk saya harus menjadi bupati? Itu boleh cerita seperti apa? Apa insight dari Pak Ide Bagusgiri awalnya? Sesungguhnya eh, di luar pemikiran saya ketika saya harus berpolitik. Karena pengalaman-pengalaman politik yang ada itu sangat mempengaruhi irama hidup saya. Iya. Mulai dari bapak saya, bagaimana terjadi situasional itu tahun 65, kakak saya ya. juga bagaimana ada peralihan dari Golkar ke reformasi. Betul. Nah setelah saya pikir dan didatangi oleh teman-teman dari masyarakat, justru dari teman-teman SN kita, saya diharapkan untuk ikut maju karena saya melihat ada sebuah fenomena di dalam sebuah pemerintahan ini. Jadi kalau ada dalam saya pandang itu ada kekeliruan di dalam tata kelola. Ya. Itu yang Bapak rasakan berarti selama ini? Keuangan, iya. Karena tidak boleh ketika kita menata kelola keuangan dan pemerintahan itu seperti seorang bisnismen. Tidak bisa. Karena di dalamnya ada filosofi anggaran. Kebenaran anggaran terhadap tujuan, kewenangan, dan peraturan. Tidak seperti bisnis. Uang di sini habis, ambil di sini, nggak bisa. Kekeliruan ini mulai Bapak Ide Bagusgiri rasakan itu di 5 tahun menjadi sekda belakangan atau sudah sebelum itu, Pak Ide Bagusgiri? Belakangan ya saya Sudah iya, lebih lama dari 5 tahun berarti? Banyak hal-hal yang sesungguhnya saya berharap setiap langkah yang dilakukan, walau itu bertujuan baik, tapi harus mengikuti norma. Harus kita mengacu pada asas yang ada. Jadi mulai dari proses perencanaan, gitu, sudah itu ada proses pelaksanaan dan penatausahaan sampai pertanggungjawaban ini ke sesuatu yang rangkaiannya tidak terpisahkan. Entah. Ini yang paling penting, yang kita harapkan dari awal itu komunikasi itu harus kita lakukan. Sesungguhnya apalah yang dibutuhkan oleh rakyat. Yeah. Apakah jeritan rakyat selama ini? Banyak jalan-jalan yang hancur, udah itu fasilitas kesehatan yang tidak kita lakukan perbaikan. Nasib ASN juga tidak jelas. Yeah. Karena ini harus menjadi satu kesatuan. Ini denyutnya ASN itu kita rasakan sebagai pemimpin. Berarti selama 32 tahun, kemudian 10 tahun menjadi sekda, kekeliruan-kekeliruan ini mulai Pak Giri Putra rasakan begitu di Bangli. Iya. Pada saat itu belum bisa maksimal dalam memberikan solusi kira-kira seperti apa? Artinya begini, banyak hal yang kita pikirkan kalau kita jadi ASN ini kan sebagai mesin. Mesin kalau tidak panas, kalau tidak bagus, kan akan tidak bisa menjalankan program kan itu. Artinya yang kita harapkan sebagai rangkaian dalam pikiran saya, mestinya mereka cukup nyaman dulu bekerja. Yeah. Jangan selalu ada sebuah tekanan, ancaman, bahasa politik dan sebagainya. Kalau sudah nyaman, integritasnya akan berjalan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Yeah. Ada nilai yang terukur. Nah, yang setelah itu ada kesejahteraan yang terukur juga. Betul. Yang pasti misalnya yang namanya tunjangan, penambahan penghasilan itu ya setiap bulan itu kita harus pastikan mereka ada. Oke. Berarti situasi nyaman itu yang akan menurut Bapak yang akan bisa membuat maksimal para ASN ini dalam melakukan tugas-tugasnya. Iya. Dan selama menjadi sekda itu tidak bisa Bapak lakukan, maksudnya tidak bisa memberikan solusi itu, berarti hanya bisa dilakukan kalau Bapak menjadi bupati. Saya sudah memberikan contoh pada mereka, saya tidak ada sekat dengan staf. Bahwasanya kita berjalan itu harus beriringan, menjadi satu kesatuan. Tidak ada berbicara, bekerja itu secara parsial. Karena kita dalam satu tim. Yeah. Jadi kami harus saling menjaga rasa dan perasaan. Karena setiap manusia itu pasti ada persoalan hal itu. Yeah. Dan ini yang mempengaruhi sehingga kita harus bisa membedakan
yang mana menyangkut kedinasan, menyangkut pribadi. Sehingga kalau persoalan pendinasannya kita lakukan dengan pola-pola tanggung jawab kita sebagai ASN yang dibiayai gaji kita dari pajak rakyat. Sebagai pengabdi, bukan sebagai pangreh. Abdi itu artinya kita memberikan pelayanan. Kalau pangreh itu ya kita dilayani. Kan seperti itu. Betul. Itu konsep yang kita harus sampaikan. Iya. Sehingga tugasnya terukur apa yang harus dia lakukan, di mana, kapan. Kalau dari tadi Bapak mengatakan bahwa selama ini tidak ada sekat dengan para staf gitu ya. Itu seharusnya bisa menjadi lingkungan budaya dalam pekerjaan yang bagus gitu. Apakah itu membuat Bapak menjadi optimis kemudian maju akan banyak dukungan dari rekan-rekan atau teman-teman yang selama ini Bapak ajak kerja di pemerintahan di Bangli? Barangkali bisa jadi, atau saya menjaga itu bukan untuk kepentingan politik awalnya. Saya ingin membangun sebuah tim yang solid tanpa adanya sebuah sekat. Sehingga apapun keluhan mereka bisa sampaikan kepada pimpinan. Langsung. Dan saya bisa marah manakala mereka tidak melaksanakan tugas yang dilakukan. Ini harus dibedakan. Yang mana tugas daerah, yang mana tugas pribadi. Saya tidak pernah menugaskan secara pribadi. Ini yang harus mereka bedakan, sehingga persahabatan yang dimaksud tanpa sekat itu ada persahabatan berkaitan dengan kita sistem di dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Boleh tahu Pak momen pasti Bapak benar-benar memutuskan saya harus maju menjadi bupati untuk bisa memberikan yang lebih kepada masyarakat, itu momennya itu pasti yang Bapak ingat itu mungkin berapa tahun? Sesungguhnya baru sekitar ini pemerintahan kan 3,5 tahun. Sekitar 1,5 tahun yang lalu saya sudah merasakan ada sebuah sekat dari pimpinan kepada saya. Saya tidak boleh mewakili. Pimpinan pada saat itu? Iya, pimpinan yang sekarang. Yang sekarang juga maju ya Pak? Iya, jadi saya tidak boleh mewakili beliau dalam acara-acara apapun. Sudah itu kalau ada kunjungan dengan kepala desa, saya tidak boleh ikut. Dengan perangkat desa tidak boleh ikut. Saya melihat ada sesuatu. Bahwa barangkali saya merasa bangga juga. Saya nggak dianggap pesaing kan. Kalau enggak, buat apa mereka melakukan langkah-langkah itu? Saya sepertinya, ya saya jujur katakan, seperti tahanan kantor loh Pak, hanya di ruangan saja. Menyelesaikan administrasi. Bahkan ada suatu ketika sering ini terjadi miskomunikasi ketika beliau memerintahkan pada asisten saya mewakili, saya diundang, saya hadir. Kemudian? Saya nggak berani menggantikan. Betul. Karena saya sampaikan pada asisten saya itu penugasan. Dan itu tidak boleh Anda kembalikan pada saya karena saya tidak ada penugasan dari pimpinan. Karena Bapak paham regulasinya seperti itu. Iya. Karena subordinatif ketika kita tidak melaksanakan tugas yang diperintahkan pimpinan itu kan subordinatif, pelanggaran berat. Saya katakan Anda tidak apa-apa selama itu sebuah kepercayaan diberikan pada Anda, walaupun Anda bawaan saya. Karena saya hadir di sini, kita hadir saja. Karena sifat kita hadir hanya ingin menghormati dan menghargai undangan itu sendiri. Tapi tetap secara psikologis mereka kan bagaimana saya atasannya loh Pak, saya sekda. Tapi tahu-tahu asisten, kadang-kadang staf ahli yang mewakili, mereka bingung jadinya. Makanya ada apa sesungguhnya pemerintahan ini ketika harus seperti itu. Seperti anak-anak jadinya. Padahal harusnya komunikasi itu tetap terjaga begitu ya. Iya, mestinya saya dari orang ketiga sekda itu kan perintah itu ke sekda dulu. Betul. Kalau sekda memang tidak memungkinkan, baru. Ini sering rapat pun begitu. Saya juga nggak mau karena saya tidak ada pelimpahan. Karena saya tekankan juga pada staf saya, bawahan saya asisten staf ahli. Karena Anda yang sudah ditugaskan, Anda tidak boleh menolak. Karena itu pelanggarannya berat, subordinatif ketika kita melanggar perintah atasan. Bapak cukup paham ya? Paham. Saya seorang ASN yang sudah lama. Saya dari staf kebersihan, saya dari kasih penyuluh, sudah dari kabag kepegawaian, kabag ekonomi, kabag pembangunan, sekretaris dewan lama, sudah itu kepala bapeda, jadi sekda. Jadi seluruh
tour of duty itu saya Iya. karena untuk mengambil pengalaman bahwa bekerja di banyak tempat itu, satu kita banyak akan ada dapat bekal ilmu kan, Oke. di samping dengan teman-teman yang kita bisa. Tapi Bupati seharusnya dia punya hak prerogatif untuk misalkan memberhentikan sekda begitu ya. Tapi pada akhirnya hingga menjelang akhir masa jabatan Bupati pada saat itu, Pak De Bagus Giri masih dipercaya untuk menjadi sekda. Berarti bukankah sebenarnya itu bentuk kepercayaan atau seperti apa kalau menurut Pak Giri? Sesungguhnya kita tidak bisa samakan dengan hak presiden prerogatif ya, kalau sekda. Oke, baik. Untuk di Kalau sekda tidak bisa presiden seperti itu kapanpun bisa menghentikan menterinya. Mm-mm. Tapi kalau sekda itu kan jabatan struktural, ada pola dan mekanisme yang dilakukan manakala mereka bisa dihentikan. Dihentikan. Oke, Iya, iya ya. Itu ada pernah. asesmen kan, Iya, iya. bukan semena-mena. Jadi misalnya saya jadi bupati, saya langsung bisa memberikan, tidak bisa. Mhm. Kan artinya ada hal-hal yang dijadikan alat ukur asesmen yang harus disampaikan juga ke pusat. Oh, oke. Apa dasarnya mereka Ada diberhentikan? baik, Karena kami kan baik. dilindungi juga oleh Komisi Iya, iya, Aparatur iya. Sipil Negara. Baik. Jadi ini yang menilai. Mhm. Kalau ini dilakukan nanti politik itu masuk ke ranah ASN dong. Kami harus berpolitik. Iya. Misalnya Iya. kalau saya menang, saya dukung ini. Mhm. Nah, kacau dah. Oke. Berarti harus ada asesmen seperti itu. Ada Karena saya pernah lihat kejadian itu di mekanisme. kabupaten lain ya. Pernah Iya, ada kejadian saya seperti lihat. itu. Nah, itu pandangan saya sih kebetulan karena mereka terlahir dari orang politik. Mereka berpikir seperti presiden. Yang harusnya ASN itu tidak berpolitik gitu ya, Iya, Pak. katanya tidak berpolitik kan. Yang seharusnya. Nah, justru Iya, nanti ada indikasi lain dong kalau sampai begitu. Kan seperti info-info nanti ada transaksional, jabatan. Ini kan juga akan dinilai lagi karena kami ada menyangkut kode etik yang diatur oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Iya, akan jadi kemana-mana. Oh iya, sekali. karena mereka juga punya hak untuk melakukan jawaban atas perlakuan yang dilakukan oleh pimpinan. Berarti keputusan Pak Giri Putra untuk akhirnya mengambil langkah mencalonkan sebagai bupati itu tidak semata-mata hanya karena ingin meneruskan warisan keluarga gitu, tapi memang ada visi tertentu yang Bapak ingin bawa untuk Bangli. Saat pertama itu seperti apa yang saya tadi sampaikan, 1,5 tahun itu saya merasakan dari pelantikan itu kok ada situasional dan fenomena. Saya selaku sekda, tapi tidak pernah diajak berbicara. Karena saya ini kan ketua tim anggaran pemerintah daerah kan. Iya. Saya tidak pernah. Ya saya terima apa adanya. Setelah itu saya coba bandingkan dengan situasi lanjutannya. Saya tidak pernah diberikan ruang. Misalnya dalam rapat, kecuali rapat tertentu penting saya baru hadir. Pemecahan masalah. Ketika undangan juga apapun sering saya tidak boleh mewakili. Dan bahkan cenderung turun, bahkan satu ketika itu saya diundang. Nah ini menimbulkan fenomena sistem pemerintahan yang barangkali dalam pandangan saya bahasa Bali ini bocok artinya pemerintahan ini. Bocok artinya karena emosional barangkali ada dianggap saya sebagai apa. Kenapa sistem itu harus diperlakukan begitu? Iya. Kan itu loh. Iya. Tapi mungkin nggak pada saat itu sudah muncul wacana-wacana bahwa Bapak akan menjadi bupati sehingga itu yang menimbulkan kondisi seperti itu? Kalau saya merasakan belum. Belum. Mungkin di masyarakat iya. Masyarakat sudah iya, mungkin tapi iya. Kalau saya masih belum kepikir. Ya saya masih belum kepikir untuk seperti itu. Tapi apakah wacana di bawah dengan perilaku yang saya dapatkan itu apakah menjadi satu kesalahan saya nggak ngerti. Iya, nggak ngerti. Tapi saya merasakan ada ketidaknyamanan yang saya dalami ketika asisten saya mewakili, saya hadir, ini apaan? Iya. Apaan? Masyarakat pun juga akhirnya melihat apa yang terjadi begitu ya. Iya. Dalam dan pegawai sangat memahami. Sangat jeli. Sangat memahami, bahkan kami sering dengan teman-teman pegawai ya kalau ngobrol itu di luar, jangan di dalam,
Jangan dianggap saya punya poros di pegawai, Iya. enggak. Ini orang enggak. Iya, iya, iya. Mereka sudah pada pintar, mereka sudah pada tahu. Oke, berarti pengalaman Bapak sebagai sekda ini khususnya ya akhirnya membuat Bapak benar-benar menyadari bahwa ada suatu ketidakbenaran yang harus diperbaiki. Kalau Bapak Giri Putra lihat di Bangli sebenarnya saat ini masalah apa yang harusnya sudah selesai atau bisa diselesaikan oleh pemimpin sebelumnya tapi belum dilaksanakan? Iya. Apa yang paling krusial gitu? Kalau saya sekarang melihat dari awal adalah pertama, satu yang paling penting itu kan jalan-jalan banyak hancur. Jalan-jalan banyak hancur. Jalan sehingga untuk anak-anak sekolah, apalagi di Kintamani sebagai daerah pariwisata. Yang paling luas juga ya di Bangli. Iya, paling luas. Jadi sangat membahayakan sekali pada anak-anak sekolah ketika saya lihat. Padahal Kintamani itu kan daerahnya pegunungan berbukit. Betul, betul. Mestinya untuk mereka bisa sekolah dengan nyaman dan tenang ini jalan ini harus jelas. Harusnya. Itu. Yang kedua, yang urusan wajib sekali kan masalah kesehatan. Jadi saya lihat fenomena ketika di Penlokan itu kan macet. Jadi kalau macet di sana kan perkembangan ekonomi bagus. Iya. Tapi ketika ada orang bawa orang sakit ke rumah sakit ke Bangli itu kan jadi terhalang juga. Berarti ini kesehatannya itu maksudnya kualitas kesehatan masyarakatnya atau fasilitas kesehatan atau dua-duanya? Satu fasilitas kesehatan fasilitas dan kualitas. Kesehatannya dan kualitas. Iya, karena fasilitas itu betul seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ketika dia terhambat, apalagi sampai rumah sakit meninggal, dokternya marah, Anda terlambat. Berarti pemerataan fasilitas kesehatan sangat jauh penting. Dari. Makanya dalam program saya wajib membangun rumah sakit di Kintamani. Berarti di Kintamani hingga saat ini belum ada fasilitas kesehatan yang memadai. Artinya rumah sakit itu belum ada dalam tipe C. Berarti harus ke Bangli. Okay. Lewat BMC dulu kan. Itu karena jauh BMC, sekali ya. Karena BMC itu tipe C. Oke. Sudah itu rumah sakit Bangli itu tipe B. Jadi kalau kita berbicara soal penanganan BPJS kan rujukannya harus bertingkat. Dari FKTP ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tingkat pertama di puskesmas. Puskesmas, dokter keluarga, puskesmas harus ke BMC dulu kan. Okay. Nah, rumah sakit baru belakangan karena tipe B. Kecuali yang sifatnya gawat darurat. Yang harus penting ditangani. Iya. Nah artinya rumah sakit Bangli itu kalau dari luar kan mega banget. Betul. Karena hampir 65 miliar berapa? 70 miliar apa itu pinjaman itu yang digunakan membangun. Tapi akses ke sananya yang sulit untuk sebagian besar masyarakat terutama di Kintamani ya. Iya, karena harus mereka rujukannya harus berstruktur. Betul. Harus BMC. Jadi saya maksudkan kalau kita bangun di rumah sakit daerah di Kintamani, jadi kita lengkapi dengan istilahnya doa, ada dana, ada orang, ada alat kan? Doa, iya, dana, doa, orang dan alat. Ini adalah urusan wajib yang harus kita berikan. Jadi tidak terlalu jauh akses menuju rumah sakit. Karena ketika mereka sudah dirujuk ke rumah sakit, berarti kan tingkat sakitnya itu cukup serius. Kan begitu. Kalau tidak serius kan cukup di FKTP. Iya. Jadi karena serius, jangan sampai ada kita pada posisi pemerintah ini lalai, tidak memberikan pelayanan cepat sehingga sampai pasien itu tidak tertolong. Ini ke persoalan. Berarti kan tadi kita balik lagi ke pengkondisian masyarakat kalau sakit ya. Harus ke rumah sakit dari puskesmas dulu atau dokter keluarga dulu, baru kemudian ke puskesmas. Puskesmas lalu ke rumah sakit tipe C. Yang tadi Bapak sebut itu BMC. BMC itu swasta ya Pak ya. Swasta. Seperti ada pengkondisian ya Pak ya, harus ke swasta dulu baru ke rumah sakit tipe B. Kalau dikatakan begitu iya, karena kalau saya melihat di Kelungkung, ini pola pikir yang jernih kita sampaikan. Sekarang amanat aturan itu untuk jaminan kesehatan nasional dalam ini BPJS diwajibkan seluruh rakyat itu sudah tercover. Betul. Makanya wajib di dalam APBD itu tertuang namanya UHC, Universal Health Coverage. Artinya seluruhnya sudah di cover.
Kan begitu. Iya. Nah, inilah kita harus mengeluarkan dana dari APBD untuk membiayai keseluruhan ini yang disebut dengan PBI. PBI. Iya, penerima bantuan iuran dari daerah. Gitu loh. Nah, ketika kita biayai, mestinya kita harusnya yang mengelola itu adalah rumah sakit daerah negeri. Iya. Karena dari itu akan masuk nanti yang disebut dengan kapitasi yang diberikan oleh BPJS. Dan kapitasi ini yang terkumpul dalam bentuk dana Badan Layanan Umum Daerah. Nah, misalnya bentuk yang terkumpul semakin banyak bisa melayani, semakin banyak mendapatkan dana di BLUD itu. Betul. Nah, dari banyaknya dana di BLUD ini, undang-undang menyatakan 42% itu boleh dibagi sebagai jasa layanan medis. Sebagai rasa ucapan terima kasih kan? Iya. Jadi akan semakin sejahtera manakala para nakes pegawai ini bekerja dengan giat, kepercayaan rakyat bisa didapatkan. Iya, semakin giat semakin tinggi pendapatannya. Seharusnya seperti itu kalau dan itu akan menjadi juga hitungan besarnya sebagai pendukung pendapatan nasi daerah. Ya kalau swasta kan tidak bisa. Iya, nah itu. Tidak bisa akan memberikan sebagai dukungan pada PAD. Jadi mentok bisa. Saya bukan a priori loh. Oke, ya. Karena rumah sakit swasta itu sebenarnya semua baik. Tapi kita berbicara adalah agar hasil penerima itu bantuan kembali lagi. iuran. Iya, karena oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Kan begitu. Betul. Karena setiap tahun kita diwajibkan untuk membiayai menjadi UAC. Iya. Maka inilah infrastruktur kesehatan ini perlu kita bangun, baik dari puskesmas karena juga BLUD sampai dengan RSUD. Iya. Sehingga ini muncul kumpulannya besarnya akan menjadi pendukung pendapatan nasi daerah. Walaupun sepenuhnya di Undang-Undang 17 itu menyampaikan tentang kesehatan harus dikembalikan kepada, kalau tidak salah di Undang-Undang 17 disampaikan untuk kepentingan BLUD itu sendiri. Tapi tidak terlaksana jadinya di Bangli karena kondisinya tipe C-nya swasta, kemudian itu tidak terlaksana berarti ya? Kalau saya melihat, tidak maksimal. Kalau saya lihat nih ya masyarakat lah biar yang menilai. Tapi Bapak pernah menyampaikan masukan nggak pada saat itu kepada kepala daerah pada saat itu? Kalau ini efeknya seperti ini akan lebih baik jika kita bisa langsung memberikan bantuan untuk ke masyarakat di rumah sakit daerah itu. Sempat ada masukan untuk membangun fasilitas kesehatan atau rumah sakit daerah di Kintamani misalnya ya, daerah yang penduduknya paling banyak di Bangli. Sempat Bapak memberi masukan? Sesungguhnya saya tidak sempat. Akan tetapi ada janji beliau di dalam Quran Nusa. Di tanggal 29 bulan 11 2020 itu di hari Minggu itu beliau menyatakan kan membangun rumah sakit di Kintamani, termasuk satu ambulan, satu desa kan itu loh. Jadi saya harus bedakan yang mana janji, mana visi misi. Kan begitu loh. Ketika mereka sudah berani menyatakan di media seperti itu, pikiran saya itu akan terbangun. Harusnya ya itu terbangun. Nah hanya saya mungkin berpikir seperti pertanyaan saya kemarin, saya dapat aspirasi dari masyarakat, wah mungkinlah Pak Bagus beliau membangun karena terjadi konflik kepentingan. Nanti kalau dibangun gimana? Kan semakin menurun dong rujukannya ke BMC yang miliknya itu kata mereka. Iya itu yang masyarakat sampaikan. Iya saya sampaikan di debat. Oh baik. Saya sampaikan untuk beliau punya panggung menjelaskan. Bukan sekedar kita mencari-cari. Karena hakikatnya bagi saya kapan kita bertanding, kapan kita harus bersanding kan. Iya. Demi untuk kemajuan Bangli yang baik. Berarti ternyata tidak sampai seperti yang Bapak bayangkan ya, malah justru di debat pada saat itu. Padahal saya rasa itu masukan yang cukup saya untuk ada panggung. Iya. Kalau beliau akan menjawab dengan cara beliau kan, untuk meyakinkan masyarakat. Karena Kintamani itu wajib harus ada. Oke. Ya. Dan saya juga berpikirnya, karena saya berangkat dari Partai Gerindra, karena yang memberikan rekomendasi saya dengan tanda tangan basah itu adalah Pak Prabowo. Beliau ketua umum, beliau juga ketua Dewan Pembina, sekaligus presiden terpilih.
Kalau dulu ada istilah satu jalur, sekarang saya ada istilah one commando. Kan gitu loh. Betul, iya. Karena itu penting, nggak Iya. bisa kita pisahkan. Apa sesungguhnya sebutan itu akan menjadi satu kesatuan manakala kita ingin membangun daerah Bangli yang seperti saya sampaikan luasnya itu cukup besar, melebihi Kabupaten Gianyar, potensinya juga besar. Kenapa juga kemampuan keuangan daerahnya kecil? Iya, iya. Nah ini perlu campur tangan kan? Perlu campur tangan, mudah-mudahan kalau saya terpilih menjadi one commando. Berarti bisa dibilang kalau Bapak terpilih, one commando itu Pasti akan garansi ya, garansi Garansi. untuk Astungkara bisa Iya, saya bisa membangun akan rumah sakit. mengakses kalau kita hanya berbicara menggunakan dana APBD Bangli, baik itu dari sisi pendapat asli daerah, saya kira terlalu banyak kurang kita ingin mewujudkan cita-cita Bangli ini untuk bisa bersanding lah dengan kabupaten kota lain. Berarti Pak Giri Putra tahu persis kalau sebenarnya keuangan di Bangli itu masih belum bisa maksimal untuk membangun rumah sakit di Kintamani atau seperti apa? Iya, artinya kalau kita gunakan untuk rumah sakit total, berarti kan ada lain yang harus kita kurangi. Harus dikurangi. Tapi saya tetap berpikir, saya yakinnya, saya pasti akan dapat support. Karena ini menyangkut kesehatan masyarakat. Betul. Karena kewajiban negara ini hadir di dalam pelayanan kesehatan. Dan yang kedua, Nitya, mungkin saya sambung sedikit ya. Iya, iya. Saya juga perlu investasi. Kan gitu loh. Iya. Karena ketika kita membangun investasi itu kan adalah membangun lapangan pekerjaan. Betul. Hanya saya sayangkan sekali. Kemarin ada investor, saya dapat beritanya karena saya ketemu kebetulan. Ini pada saat Bapak Sekda? Sudah saya tidak jadi sekda. Sudah saya mundur, saya ketemu, saya dapat informasi dari orang itu bahwa ada pembangunan Bangli Dragon City namanya. Bangli Dragon City? Iya, di daerah Pucangan itu. Iya, oke. Beliau sudah memberikan uang muka pada masyarakat, sewa, dan itu kurang lebih 1, sekian triliun, saya tidak hafal. Itu diketahui oleh Pemkab? Saya tidak tahu. Setelah saya mengundurkan diri. Iya, oke. Baik. Saya diundang, saya diajak ketemu. Jadi kalau Anda mau membangun Bangli, jangan dong seperti itu Banglinya. Saya nggak ngerti. Karena Bapak sudah mengundurkan diri pada saat itu. Di sana dia sudah bayar uang muka 500 juta padahal udah peletakan batu pertama. Kok lari? Ada apa sesungguhnya ini? Lari maksudnya? Tidak melanjutkan lagi. Oke. Peletakan batu pertama pada saat itu berarti Pemkab sudah terlibat pada saat peletakan batu pertama itu? Saya nggak tahu. Oke. Saya nggak tahu. Tapi saya diberikan videonya oleh teman saya. Dia bilang begini. Saya diundang pas saya mendapatkan rekomendasi dari Gerindra di Jakarta, saya diajak ketemu, diundang, dia paparkan, waduh gila benar ini bangunannya kalau ini. Ada istilahnya sekolah internasional, itu Pak Profesor Jonas Surya itu yang akan membidangi yang ahli materi. Sehingga multiplier efek dari pembangunan ini luar biasa. Tapi tidak jadi. Dan saya disampaikan, itu harga hotelnya mahal, itu khusus punya jejaring dia keluar. Kalau saya hitung dari pajak hotel restoran, dia menghitung dengan jumlah okupansi yang ada. Kita bisa 3 triliun katanya dapat pajak. Luar biasa, nomor 2 dari Bali, di Bali setelah Badung. Kira-kira apa yang menyebabkan, katakanlah investor ya, akhirnya mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di Bali, kira-kira apa yang menyebabkan? Iya, saya sih hanya mendengar kayaknya bisa menduga dari apa yang mereka lakukan. Kayaknya ada bau amisnya juga. Bau amis seperti apa itu? Iya, artinya ya gimana lagi? Kenapa mereka sudah dari awal deal ketika mereka harus lari? Padahal itu sudah dilakukan dengan membuat sebuah kawasan
Iya, yang di sana yang luar biasa. yang akan memberikan Iya, efek yang positif iya sekali. positif sekali. Nah bau amis ini saya nggak ngerti, saya dengar-dengar seperti itu. Barangkali Oke. berkaitan dengan diduga, ini bahasanya kan biar tidak salah, Ya, diduga. diduga ada kaitan dengan mahar kan. Oh, baik. Iya. Saya kan nggak berani ngomong, ini dugaan begitu. Dan Iya. saya sampaikan juga secara implisit mereka menyampaikan seperti itu. Menyampaikan. Tapi kalau misalkan nanti Bapak terpilih, apakah mungkin bisa mengembalikan lagi ketertarikan para investor itu untuk bisa berinvestasi di Bangli, kemudian mungkin akan membuat sejenis Bangli Dragon City tadi, kira-kira gimana peluangnya Pak? Bisa nggak untuk menarik itu Kalau lagi? saya, Nitya ya, izin saya salah sebut. Saya dalam program saya sudah katakan, seluruh ruang-ruang yang sifatnya potensial yang kita bisa jual, seperti apa yang disampaikan Pak Jokowi, ya kita harus karpet merah investor itu sepanjang tidak melawan aturan. Dalam hal ini ada aturan RT/RW tata ruang. RT/RW tata ruang ya. Iya, setelah tata ruang kita juga harus menghitung seberapa jauh daya tampung dan daya dukung kawasan kita lakukan ini. Kan kita hitungannya di sana. Iya. Tapi kalau saya berikan karpet merah, tidak perlu ada mahar. Saya ingin buktikan. Karena bagi saya membangun investasi itulah membangun lapangan pekerjaan. Secara mikroekonomi, dia akan memberikan ruang efek bayar yang besar. Daya beli masyarakat akan meningkat, Pak. Kan begitu nih? Iya. Jadi pertumbuhan ekonomi ini bagian daripada dukungan dari indeks pembangunan manusia. Di dalam indeks pembangunan manusia itu ada 3 poin, ada kesehatan, ada pendidikan, ada pertumbuhan ekonomi. Tapi meskipun nanti pada saat misalnya Bapak melakukan itu ada investor dan Bapak menerima untuk kemajuan Bangli, akan ada banyak sekali pro dan kontra pasti Pak Giri. Begini, yang pertama yang harus kita lakukan, kita lihat dulu di tata ruang. Mereka sesungguhnya bisa akan melihat di tata ruang itu dengan pola OSS, yang mana sesungguhnya daerah-daerah yang di petanya itu akan bisa dijadikan kawasan yang mereka bangun. Kan begitu. Kita hanya bisa mempercepat dan mempermudah izin sepanjang memang aturannya dipenuhi. Sesuai dengan regulasi. Iya, benar. Sehingga tidak ada lagi interpretasi bahwa ini ada transaksional. Kalau memang sudah benar, ngapain lagi? Masyarakat kan banyak yang berpikir begitu ya. Ini ada transaksional. Kan itu yang kita hindari itu agar pikiran-pikiran masyarakat seperti itu terus terpupuk begitu. Iya. Tapi kalau kita balik ke visi ya, visinya Pak Ide Bagus Giri Putra dan Pak Made Subatra, menuju Bangli yang metaksu gitu ya. Kalau saya tidak salah ingat itu kutipan dari menuju Bangli yang metaksu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk menerima investor jika ingin berinvestasi di Bangli demi kemajuan Bali. Itu caranya seperti apa? Sesungguhnya metaksu itu kan dalam bahasa Bali itu menjaga wibawa dan marwah. Iya. Jadi kalau kita orang Hindu, kita ada konsep didasari kearifan lokal Bali yang dijiwai oleh agama Hindu kan itu. Ya ini pun bagian bentuk taksu Bangli yang harus kita jaga. Nah di dalam taksu itu pun merupakan bagian dari akronim gitu ya. Jadi M-nya itu melayani, T-nya itu transparan. Transparan. Iya, A-nya itu accountable, K-nya itu komunikatif, S-nya itu solutif, U-nya itu utility. Maknanya dalam kita melaksanakan sistem pemerintahan yang ada, ya pertama apapun kita harus transparan. Betul. Iya. Nah setelah transparan dengan siapapun harus didasari akuntabel, bisa kita pertanggungjawabkan. Misalnya saya dengan Nitya mungkin dekat, Nitya minta sesuatu sepanjang misalnya itu bisa saya pertanggungjawabkan, untuk apa? Karena itu kepentingan rakyat. Tapi akan lebih cenderung kita lebih berikan yang bersifat umum kan, tidak pada pribadi. Nah dari akuntabel itu K-nya itu komunikatif. Jadi
Ini yang harus kita lakukan, terus komunikasi dengan masyarakat. Misalnya kita turun, diundang, sempat ngobrol, kita ingin tahu seperti apa sesungguhnya masalah-masalah Keluhan langsung keluhan dari langsung dari mereka. masyarakat. Ketika keluhan itu coba kita bentuk dalam format, kan gitu loh. Iya. Jadi kita bisa pertanggungjawabkan di dalam eksekusinya. Kan ini akan menjadi solusi, jadi solutif, jadi kan, Iya. memberikan solusi. Kalau ini sudah memberikan solusi, jadi U yang terakhir utility itu bisa memberikan manfaat besar bagi rakyat. Oke. Itu sesungguhnya akronim dari Metaksu. Metaksu. Yang saya jabarkan Taksu Bali itu kita tetap jaga. Karena inilah kekayaan yang kita miliki di Bali. Dan Karena itu juga ciri khasnya Bangli ya. ciri khasnya, termasuk ciri khasnya Bali juga. Iya. Kan begitu. Oke, itu luar biasa visinya itu ya, dan Iya. kita doakan mudah-mudahan itu Iya. benar-benar terrealisasi. Iya. Tapi kalau kita balik lagi melihat seperti apa di pemerintahan nanti ya, Iya. misalkan Pak Giri Putra terpilih menjadi bupati didampingi Pak Madi Subrata, kalau kita lihat di kursi DPR partai yang mendominasi masih partai PDI ya saat ini Iya, ya di Bali, iya, gitu. Iya. Kalau kita lihat itu kan biasanya bupatinya dengan anggota DPR-nya yang dominasi PDI nanti tidak sinkron. Bagaimana dalam realisasi visi dan misi atau program-program, apakah tidak terhambat gitu? Itu ada banyak muncul pertanyaan seperti itu. Kalau misalnya Bapak maju ini seperti apa nanti? Apakah yakin program-program ini bisa sat meskipun kursinya sedikit Iya. di sana? Sesungguhnya di undang-undang kan sudah mengatur kan, ketika calon pasangan itu menang, wajib untuk melakukan realisasi tentang apa berkaitan dengan visi misi. Karena dianggap visi misi itu yang menjadi bentuk pilihan rakyat. Betul. Ketika seorang bupati terpilih juga secara konstitusional sebagai bupati oleh rakyat, dan DPR juga dipilih secara konstitusional, jadi memiliki ruang yang sama. Artinya begini, ketika seorang bupati ingin membuat program untuk kesejahteraan rakyat dan untuk kebaikan rakyat, satu sisi DPR juga membuat program seperti itu, kenapa mereka harus saling tolak? Harapannya begitu ya? Kalau memang ini betul-betul memang untuk kepentingan rakyat. Dan ini akan jelas kelihatan ada debat, ada diskusi panjang antara gagasan dan ide dari seorang bupati yang dipilih oleh rakyat juga dengan DPRD yang juga dipilih oleh rakyat di dapilnya. Sehingga rakyat akan bisa melihat yang mana sesungguhnya akan memberikan dampak kepada kebutuhan mereka sebagai rakyat. Akan sangat jelas. Kan begitu. Ya. Karena ini daripada nanti dalam satu, misalnya ini sudah banyak bupati di sini kan selesai tanpa rakyat nak tahu pun enggak apa-apa. Okay. Tapi kalau ini ada perbedaan, disinilah diskusi yang bisa dinilai oleh rakyat. Berarti sebenarnya Bapak setuju nggak kalau misalkan DPRD yang PDIP saat ini mendominasi itu mungkin akan bisa secara teknis menghambat program-program yang akan Bapak lakukan? Mungkin jadi, tapi mungkin juga tidak. Mungkin juga tidak. Karena sepanjang kita untuk melakukan kepentingan rakyat, sesungguhnya kan tidak ada alasan untuk menolak. Iya. Boleh saja dengan argumen-argumen politis, tapi yang perlu dicatat, sistem pemerintahan kita kan masih presidensial, bukan parlementer. Betul. Ini bagian yang terpenting menjadikan ada kewenangan lebih. Iya, keputusan dan sebagainya. Keputusan itu sebagai bupati, manakala secara prosedur mekanisme itu dijalani dengan baik. Iya, berarti. Dan ini akan terjadi perang ide gagasan. Tidak masalah dengan itu ya berarti Pak? Bagi saya tidak masalah. Justru bagus. Rakyat harus memperoleh hak-haknya. Iya. Saya pasti akan membela rakyat karena rakyat yang memilih saya. Luar biasa. Sepatutnya memang seperti itu ya Pak Giri. Kenapa? Sepatutnya memang seperti itu. Iya, saya sampaikan di podcast ini. Karena saya mesti ke Mokramu dan sebagainya, saya sampaikan itu. Ya. Tapi dengan podcast ini kan bisa mereka memahami
jangan ada politisasi ya. Oh ini baru 20, nggak bisa. Enggak lah. Malah kalau saya berpikir, Lydia, ini banyak bupatinya di sini, ini akan absolut sekali pemerintahnya. Iya. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang mereka akan diskusikan, ada diskusi lagi. Iya, padahal seharusnya diskusi itu baik untuk membangun ide-ide baru. Iya, untuk rakyat. Rakyat biar tahu. Iya. Dan kalau ini absolut, ini kan akan cenderung kepada pemerintahan yang bersifat monarki. Betul. Ini teori yang saya baca. Iya. Kalau sudah pemerintahan monarki kayak raja, kan susah. Pasti otoriter. Ini teori yang menyatakan otoriter dan korup. Iya. Di karena teori seperti ilmunya itu. ini. Iya. Ini masyarakat karena tidak ada perlu tahu ya. Iya, tidak ada pengawasan kan? Apa artinya dari 30-10 itu melakukan pengawasan? Iya. Berarti seharusnya transparansi bisa terjadi. Transparansi tidak akan mungkin terjadi kalau sudah itu dalam satu genggaman yang bersifat absolut kan? Iya. Berarti justru sebenarnya ini peluang yang bagus ya untuk bisa membuat masyarakat. Ini merupakan salah satu keinginan saya. Artinya mereka punya kewenangan kuat. Saya juga punya kewenangan sepanjang saya betul-betul dengan masyarakat. Buat apa? Karena kita untuk mengabdi pada masyarakat. Karena masyarakat yang milih saya. Andainya saya jadi bupati. Sebelum saya lanjut ke program, saya penasaran lagi dengan ini. Ini kan kita lihat Bangli ada 3 pasangan calon ya. Selain Klungkung dan Karangasem, itu ada 3 juga ya kalau tidak salah. Satu-satunya Bangli. Salah satunya itu incumbent yang pernah Bapak Giri Putra ajak juga untuk bekerja di pemerintahan Bangli untuk ya dulu visinya sama untuk memajukan Bangli. Satu lagi diusung oleh Golkar yang Demokrat. Dan Demokrat. Ini kalau saya boleh tahu Pak Giri Putra dulu Golkar ya? Saya sesungguhnya dan wakil juga dan Pak Pada Subatyo juga Golkar. Saya pemegang KTA Golkar. Saya berproses dari awal itu di Golkar. Kenapa Golkar? Karena sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu itu menyatakan harus 20% ya dari kursi kan. Iya. Sehingga Golkar itu mendapatkan 5 kursi, tambah 1 saja sudah 6 kursi itu sudah memenuhi syarat. Saya ikut dari survei awal sampai terakhir. Ya tapi barangkali saya belum beruntung. Rekomendasi justru diberikan oleh kepada Paslon 1 ya? Paslon 1. Cahyo. Ya Pak Raden Cahyo. Itu gimana pada saat itu? Apa yang Pak Giri Putra pikirkan ketika rekomendasi itu tidak datang ke Pak Giri tapi justru ke paslon lain? Iya. Saya sering belajar dengan teman-teman orang politik. Katanya itulah dunia politik. Ya itu partai politik sulit, ya. Yang sangat sulit untuk didefinisikan. Dunia politik itu menjadi fakta politik. Kalau dari awal itu saya selalu lebih tinggi dari teman-teman yang dapat rekomendasi. Bahkan dari survei kedua tidak keluar. Saya nggak tahu. Tapi bagi saya tetap syukuri semuanya. Bapak merasa ada ketidakcocokan atau bagaimana? Nggak ada. Tidak ada? Nggak ada. Dari Bapak tidak merasa seperti itu? Setelah saya pensiun, mengundurkan diri, saya buat KTA. Kalau sebelum saya keluar, SK pensiun saya nggak boleh. Karena itu melanggar kode etik. Berarti saya bisa dipecat. Karena setelah keluar SK pensiun saya baru membuat kartu tanda anggota. Nah, setelah itu sudah turun ke beliau, dalam pikiran saya sudah tidak jadi calon lagi kan? Iya. Karena tidak ada, hanya memang kalau dari komposisi kursi yang ada di DPR itu hanya bisa 2 paket. Oh baik. Plus ya pada independen saat itu. Sesungguhnya. Tapi independen sudah lewat masanya, sehingga sudah dipastikan 2 paket. Atau manakala Golkar akan mendukung PDI sudah kota kosong. Begitulah sesungguhnya skenario barangkali yang ada saya tidak tahu karena ini dunia politik ya. Kalau dunia politik itu ya gimana seperti berjalan
di malam hari yang kita tidak tahu Tidak tahu arahnya. kemana. Lalu akhirnya diusung oleh Gerindra. Itu apa yang ada di pikiran Pak Giri Putra pada saat itu? Pertama, saya bersyukur dengan Gerindra hadir, saya ketemu, saya dipanggil. Ya saya coba mengambil keberuntungan juga, siapa tahu Gerindra bisa, dengan Gerindra aja satu kursi aja juga cukup. Setelah itu Nasdem hadir, PSI hadir. Ya seperti itu, tapi kalau hitung-hitungan aturan undang-undang kita juga cukup tidak bisa. Karena memang aturannya waktu itu masih 20%. Iya, iya. Iya barangkali musijat. Ya, jalannya memang begitu gitu ya. Ada jalan Tuhan memberikan kepada diri saya, ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Betul. Di detik-detik terakhir. Saya nambah dengan PKN, saya sudah bisa di atas 10% yang diisyaratkan dengan jumlah penduduk 240.000, 250.000 itu hanya perlu suara hasil pemilu itu 10% minimal. 10% minimal. Sehingga saya pada posisi kurang lebih sudah di atas 10%. Iya. Itu dengan minim memenuhi syarat saja. Iya. Berarti pada saat itu Bapak merasa bahwa memang ini jalan untuk bisa membenarkan yang tadi di awal Bapak bilang ketidakbenaran yang sudah Bapak rasakan selama beberapa tahun terakhir itu untuk maju ini, iya, Pak. Saya pikir ini sebuah mukjizat dan jalan Tuhan untuk memberikan saya untuk ikut bersaing. Dan mudah-mudahan saya juga diantarkan untuk mencapainya. Kan begitu. Iya, iya. Tapi kalau balik ke Golkar tidak ada konflik yang Bapak rasakan terjadi secara personal dengan. Tidak ada konflik. Kami harus saling menghargai dan menghormati karena semua partai itu hakikatnya baik. Mungkin ada dasar-dasar pikiran kenapa tidak diberikan saya. Kita harus positive thinking kan. Positive thinking itu perlu kita harus tumbuhkan di dalam diri kita ketika kita harus berpolitik. Jadi positif ini adalah bagian bentuk kesantunan yang harus kita lakukan. Iya, betul. Dan saya masih menghormati, saya masih komunikasi. Masih komunikasi. Jadi masalah pilihan itu kan hati nurani kembali. Iya, betul sekali. Satu lagi incumbent ya. Kalau misalkan kalau kita lihat banyak atau beberapa orang mengatakan incumbent ada peluang gitu ya, memiliki peluang yang mungkin tidak dimiliki oleh paslon lain. Tapi kalau menurut Pak Giri sendiri gimana dengan pasangan incumbent saat ini? Apakah bisa unggul kalau Pak Giri rasa di pilkada nanti? Secara prinsip kan seluruh calon kan pasti ada optimis untuk menang. Ketika kita berbicara optimis, kita harus punya sebuah narasi maupun pola pikir yang harus kita lakukan mengedukasi rakyat. Kan? Rakyat ini akan bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya. Bisa mempercayai apa yang kita lakukan dan kita omongkan. Karena bagi saya, sesungguhnya kalau incumbent itu bagus dan memang betul-betul untuk membangun Bangli dengan penuh rasa keadilan dan pemerataan, saya saja juga buat apa saya maju. Karena mereka sudah baik. Itu seharusnya kalau mereka baik, seharusnya saya pun tidak mau berebut. Berarti artinya yang kemarin kurang baik bagi Pak Giri. Dalam artian saya melihat ada sesuatu yang saya katakan kurang baik dan keliru. Kurang baik dan keliru. Dalam tata kelola pemerintahan yang sesungguhnya seperti apa yang saya harapkan. Oke. Nah, ya. Berarti ada optimis dalam paslon 3 untuk mungkin bisa lebih unggul dari incumbent. Iya pasti, karena saya sudah maju pasti punya rasa optimis kan. Apalagi Bapak sudah pernah mendampingi ya istilahnya ya. Iya, karena pasangan saya juga tersebut merujuk kepada dulu Ibu Mas Sumantri, beliau kan incumbent juga. Tapi kan kalah sama penantangnya. Jadi incumbent itu memang kuat. Tapi juga ada bukti yang menunjukkan mereka juga bisa kalah. Karena kembali kepada potret dirinya dan perilakunya sebagai seorang pemimpin. Berarti 5 tahun kemarin pada saat incumbent itu memimpin, sebenarnya itu adalah masa-masa yang sangat krusial apabila merencanakan untuk maju lagi ya. Karena masyarakat sekarang sudah pintar, jejak digital juga sudah sangat mudah diakses. Betul, track record, jejak digital, kan itu loh Pak ya. Jadi anak-anak muda, Gen Z,
milenial itu sangat cepat sekali mengakses loh. Artinya dalam arti track record ya, seorang calon itu untuk dipercaya untuk sebagai seorang pemimpin. Kalau hanya berbicara semua orang bisa manis kan? Iya, betul. Manis di bibir. Tapi masyarakat yang merasakan 5 tahun ini ada perubahan atau tidak? tidak? Sekarang melihat dari gestur ketika mereka, karena anak-anak muda ini sekarang cerdas banget dan tidak bisa istilahnya dipaksa-paksa. Mereka tahu persis sesungguhnya yang mana yang harus melakukan, yang akan diberikan kepercayaan untuk memimpin, seperti itu. Sangat dinamis juga ya sangat sekarang. Dinamis kalau dulu mungkin orang melihat paslon dari debat, kalau sekarang cukup dengan mengakses sosial media mungkin yang dimiliki oleh paslon pun akan banyak informasi yang para pemilih bisa dapatkan, begitu. Benar nih. Sekarang kalau kita lihat di peta di jumlah penduduk sekarang kan anak-anak muda ini jauh lebih tinggi daripada yang lain. Iya. Dari milenial dan Gen Z. Betul. Mereka sangat-sangat cerdas untuk menilai calon, menilai program. Yang mana sesungguhnya program yang lebih jelas bisa direalisasikan. Yang mana hanya sekedar program hanya untuk janji-janji. Iya, janji-janji manis. Kan contoh seperti itu. Kita kan harus serahkan pada mereka karena mereka bisa menilai. Betul. Mereka akan menilai sesungguhnya siapa yang bersama mereka, siapa yang akan diberikan kepercayaan. Dan itu PR untuk Pak Giri juga dan Pak Menteri Subrata untuk bisa menarik perhatian Gen Z. Kita sedikit aja mungkin ke program ya. Kalau saya baca ini ada kesehatan, pendidikan, pembangunan desa, infrastruktur, pertanian, ekonomi, dan pelayanan publik. Saya rasa ini sudah pasti disusun dengan sedemikian rupa yang pasti ini terbaik untuk masyarakat. Kalau saya lihat ya ini dia rumah sakit tadi kita sudah bahas ya Pak Giri ya tentang pembangunan rumah sakit pertama di Kecamatan Kintamani. Kemudian pendidikan, perlengkapan sekolah gratis bagi siswa baru. Apakah ini program yang mungkin bisa terrealisasi dalam 5 tahun Bapak menjabat ini? Saya sudah menghitung. Oke. Sudah dihitung Pak Giri? Saya hitung berapa sesungguhnya anak SD. Ini kan untuk anak SD. Yang baru masuk, sehingga saya berikan peralatan itu untuk mendorong niat mereka untuk sekolah. Karena pendidikan dasar ini kan sesungguhnya adalah pendidikan karakter. Kita harus dorong dulu, kalau sudah SMP ini kan sudah akan menuju kepada nilai-nilai pemberdayaan otak kan. Ini SD ini yang harus pendidikan karakter yang itu, sehingga kita harus dorong dulu. Jangan sampai mereka tidak punya apa-apa, dia karena istilahnya orang tuanya enggak punya uang, enggak punya kostum, mereka enggak masuk, kan bahaya. Iya, ini juga ada menyediakan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan guru di kelas. Iya. Guru sekarang di Bangli sendiri jumlahnya bagaimana Pak Giri? Yang sekarang saya lihat perbandingannya, itu guru di desa itu jauh lebih kecil daripada yang di kota. Artinya yang PNS ASN itu sangat kecil sekali. Kenapa ya kira-kira ya Pak Giri ya? Apa yang terjadi ya? Ini harus komitmen pimpinan. Karena pendidikan itu urusan dasar. Makanya kita harus buat formasi-formasi guru yang ada di daerah-daerah tertentu untuk kita tingkatkan menjadi seorang ASN. Ini pertama dulu. Ketika sudah kita hargai dia sebagai seorang ASN, kita tuntut mereka untuk memberikan proses belajar mengajar pendidikan itu dengan baik, sehingga anak-anak kita ini mempunyai daya saing kemudian di sisi pendidikan. Dan dengan semakin berkembangnya waktu dan teknologi, ya guru-guru ini harus kita diklatkan supaya dia tidak ketinggalan kan. Sehingga bisa akan menjawab tantangan ke depan yang lebih global lagi untuk melahirkan anak-anak siswa yang cerdas yang memiliki daya saing. Karena dengan cerdas dan daya saing ini, menurut saya, apalagi nanti ada ke depan ada program-program baik dari gubernur, dari presiden, bisa ada beasiswa, mereka akan menjadi orang sukses. Ketika orang sukses ini, dia akan bisa minimal meringankan beban orang tuanya desa yang miskin. Betul. Dan dia akan mengurangi kemiskinan yang ada dengan kemampuan kesuksesan mereka. Ini yang harus kita lakukan. Saya berpikir
Sampai kapan kita harus bisa memberikan misalnya ikan? Kan lebih baik kita berikan kail. Iya, betul, betul. Ya. Sehingga mereka bisa mencari ikan sendiri. Ini kita merujuk untuk menuju masyarakat yang sejahtera secara mandiri. Sejahtera secara mandiri di dalamnya terpetik rasa kebahagiaan yang didapatkan. Ada indeks kebahagiaan bagi mereka. Ya, itu yang penting ya Pak Iya, Giri ya, penting. indeks kebahagiaan itu Iya. juga seperti mention ada Pak Prabowo berkali-kali. Kalau Iya. nggak bahagia, nggak sejahtera, gimana mau menjalankan Iya, tugas? kalau tidak sejahtera bagaimana bahagia? Betul. Kadang-kadang orang sejahtera belum tentu bahagia kan? Iya, Tapi iya. bagaimana kita membuat mereka untuk selalu bahagia? Oke. Dengan bahagia yang didasari atas norma-norma yang ada, kan seperti itu. Oke. Kemudian ini ada pengangkatan PTT menjadi P3K. Itu juga salah satu masuk program. Oh iya, Ya, itu kalau saya ingat itu janji yang sering kita dengar setiap pilkada ya. Kalau implementasinya biasanya selalu menemui hambatan. Kira-kira kalau dari Pak Giri sendiri seperti apa nanti? Apakah benar-benar bisa akan terrealisasikan selama 5 Ya. tahun ini? sesungguhnya itu tidak ada hambatan. Kemarin 2023 kan sudah dapat formasi sesungguhnya. Oke. Penuh, karena mereka harus diangkat kan. Kita tidak memanusiakan kalau mereka jadi PDT terus sampai pensiun. Apalagi ketika mereka usia senja, Iya. tenaganya sudah lesu, dia tidak bisa bekerja apa lagi. Mhm. Kalau kita jadikan ASN, ini bentuk memanusiakan mereka, karena mereka sudah bekerja dari awal dengan semangat. Dan itu sudah diberikan ruang. Dan andai kata saya menjadi bupati terpilih, saya akan angkat. Ada istilahnya P3K paruh waktu namanya dulu. Jadi kita akan angkat dulu dengan NIP, mereka angkat. Kalau kemampuan keuangan daerah kita kecil, kita bayar sesuai dengan gajinya. Tapi sembari kita harus berusaha ke pusat untuk memohon bantuan untuk membayar gajinya mereka kan. Oke. Karena gaji itu kan harus dibayar melalui dana transfer namanya dana alokasi umum. Mhm. Nah ketika mereka bayar sekaligus kita mintakan juga untuk tunjangan tambahan penghasilannya. Saya optimis sekali nih ya, karena inilah pemikiran ke saya, karena one komando kan. Iya. Akses itu ada. Saya kan tidak perlu lebay saya ngomong. Mhm. Kalau tidak one komando juga kan susah. Iya. Susah loh. Berarti intinya ya program-program Bapak yang lain yang ingin mesejahterakan perangkat desa atau ASN yang itu sebenarnya kalau kita berpikirkan apakah ini mungkin terrealisasi dengan mengingat banyaknya kebutuhan lain yang diperlukan yang lebih mendesak, mengingat bagaimana keuangan di Bangli, berarti selama One Komando tadi itu sebenarnya itu tetap itu bisa. salah satu yang menjadi dorongan besar dan dukungan. Yang kedua, kita harus duduk bareng loh. Kalau saya disebutkan kan untuk menambah pendapatan perangkat desa secara bertahap. Iya. Jadi bertahap itu kita ada uang, ya kita ngomong. Nanti kita bekerja bersama-sama, nanti kita bangun ruang-ruang investasi, nanti pajaknya meningkat, pendapatan kita meningkat. Kenapa juga kita akan kembalikan untuk meningkatkan mereka? Karena mereka juga aparatur juga. Yang aparatur terdepan memberikan rasa tanggung jawab, pelayanan pada masyarakat yang ada. Kalau otonomi daerah sesungguhnya kan otonominya di desa, karena ada rakyatnya kan. Ya, Dan ini harus kita berikan apresiasi, harus kita berikan dorongan yang lebih. Karena mereka bisa bekerja dengan baik, kita di atas kan tenang-tenang saja. Hanya kita melihat, membentuk regulasi untuk mengaturnya bagaimana rakyat ini bisa sejahtera, bisa mandiri. Iya, sebenarnya kalau kita bedah program-program ini ada banyak sekali ya Pak ya, dan memang sudah sempat dijelaskan juga pada saat debat kemarin dan masyarakat juga mungkin bisa mengakses. Cuman yang menjadi pertanyaan itu adalah ada beberapa program yang menyasar yang tidak mampu, kemudian untuk operasional ambulan dan sebagainya. Bagaimana Bapak bisa memastikan, Pak Giri bisa memastikan bahwa bantuan-bantuan ini nanti tepat sasaran gitu. Yes, masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang mendapat. Tidak terjadi penyalahgunaan, itu yang masyarakat perlu
garansi ya Pak Giri. Iya. Itu bagaimana Bapak memastikan dan meyakinkan masyarakat bahwa bantuan-bantuan ini nanti akan tepat sasaran, tidak disalahgunakan? Yang paling penting kan komitmen dan pengawasan. Mhm. Artinya begini, saya memberikan ambulan itu ke satu kecamatan satu. Iya, Ya. itu yang saya cukup ambisi ya Pak Iya, Giri ya. artinya satu, kita buat apa banyak-banyak, kita tidak mengharapkan masyarakat kita sakit kan. Biaya operasionalnya tinggi kan Pak? Iya, kalau banyak biasa tinggi. Mhm. Karena satu kecamatan satu ya kita tambahkan nanti pemeliharaan itu di kantor camat kan. Oke. Kalau nanti masuk sudah ke desa kayak ini, misalnya saya memberikan untuk pemberdayaan anak-anak muda ya, STT untuk STT membuat ya. kreativitas, menjaga dan melestarikan budaya Bali 7,5 juta. Karena kalau namanya hibah kan tidak boleh berturut-turut secara aturan. Oh, Tapi baik. saya akan sounding nanti adalah masuk di dana alokasi dana desa. Mhm. Sehingga kepala desa menghitung seketurunnya per banjar yang ada dalam satu desa itu, itulah bagian yang kita akan sediakan dana. Sehingga kreativitas anak-anak di desa, terutama di pelopor STT ini bisa berkembang lebih lanjut dan bahkan bisa melakukan kolaborasi STT satu desa. Mhm. Kan ini satu akan menjalin persatuan, kedua akan menjalin komunikasi, dan ada sense of belonging, katakan rasa memiliki dari desa itu. Ya. Bagaimana bersama untuk membangun desa menjadi desa yang maju dan mandiri. Oke. Iya, dan nanti masyarakat pun akan bisa langsung menilai ya. Bisa, iya. Dan bahkan saya kemarin saya coba koordinasi, saya punya teman-teman banyak. Sekarang justru bagaimana kita memanfaatkan juga sistem ilmu teknologi yang ada. Artinya sekarang ada Starlink kan, Iya, yang saling. punya Elon Musk kan. Jadi daerah-daerah kami ini cukup bagus sekali karena tidak menggunakan kabel LAN ya. Karena kabel LAN-nya itu tidak ada kan. Iya. Dan ini saya akan coba nanti akan praktekkan nanti manakala saya terpilih karena itu sangat murah dan bisa memberikan edukasi dalam sisi pemahaman dunia luar melalui internet dan sebagainya. Itu. Kita juga pasti harus kita jaga supaya jangan disalahgunakan oleh anak-anak. Penting karena di zaman jejaring begini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus masuk di dalamnya. Oke. Iya. Ini sangat luar biasa sebenarnya programnya, akan sangat dinantikan untuk bisa terrealisasi dengan sesuai dengan regulasi yang sudah Pak Giri sampaikan tadi. Kalau satu lagi Pak Giri yang kita ingin tanyakan, kemarin pada saat presiden terpilih, Pak Prabowo terpilih, itu kalau berita-berita sekarang kan melihat banyak gebrakan yang beliau mulai lakukan. Ada yang mengatakan bahwa koruptor-koruptor sudah mulai ditangkap dan sebagainya. Dan itu sepertinya langkah yang cukup tegas yang dilakukan oleh pemimpin kita saat ini. Apakah nanti pada saat Pak Giri terpilih, Pak Giri Putra terpilih bersama dengan Pak Menteri Subrata, ada langkah-langkah eliminasi seperti itu yang akan Bapak lakukan misalkan di pemerintahan yang ketidakbenaran tersebut, mungkin regulasi yang tidak cocok di sini Bapak diganti atau seperti apa, mungkin nggak akan dilakukan? Begini, dalam pola atau sulit dilakukan? Bukan, karena beliau dalam pidato beliau sebagai ketua partai yang mengusung saya dari Gerindra, beliau selaku presiden terpilih, beliau sudah menyampaikan setelah pelantikan beliau akan melakukan bersih-bersih. Ini kita harus acungin jempol. Iya. Yang kedua, saya juga diberikan pesan seluruh calon-calon dari Gerindra itu oleh beliau. Satu hal yang tidak boleh dilakukan adalah korupsi. Kalau itu dilakukan sampai dimanapun beliau akan kejar. Beliau yang kejar? Iya, beliau sendiri. Beliau akan kejar. Tidak ada pembelaan terhadap kader, apalagi kader itu melakukan itu. Jadi dari amanat itu, saya garis bawahi, saya harus berlaku on the track. Saya harus melakukan dengan aturan yang ada. Kan begitu. Tapi kalau masalah interpretasi dikatakan tadi ada investor banyak, silakan dibuktikan saja. Kalaupun ada sejenis praduga tidak bersalah, kan Samsung kan, itu boleh-boleh saja.
Tapi tetap pembuktian itu fakta yang akan menjadi jawaban. Dan saya berjanji, saya ikut akan melakukan juga hal-hal yang bersifat satu pencegahan korupsi, dan kedua termasuk memberikan ruang pada APH untuk melakukan langkah-langkah manakala ada di dalam pemerintahan itu yang melakukan yang seperti mengarah kepada yang bersifat tindak pidana korupsi. Karena itu extraordinary kan. Iya. Tidak hanya pelaksanaan, itu pasti mulainya dari perencanaan juga. Berarti mungkin akan dilakukan ketika Saya pasti akan lakukan. Pasti akan lakukan. Saya pasti akan lakukan. Itu salah satu janji ya kepada masyarakat. Benar. Karena sesuai dengan visi misi tadi, salah satunya transparansi. Dan itu sudah perintah langsung dari Pak Prabowo untuk saya lakukan sebagai saya mendapatkan tanda tangan basah beliau sebagai rekomendasi dari beliau. Oke. Terakhir Pak Giri Putra, mungkin apa yang benar-benar Bapak harapkan ketika nanti Bapak menjabat? Apa yang Bapak harapkan dari Bangli yang nanti mungkin bisa akan diingat atau menjadi memori kepada masyarakat yang ketika pemimpinan Pak Giri Putra ini Bangli punya ini. Apa yang Bapak inginkan yang melekat di hati masyarakat ketika nanti misalnya Bapak terpilih? Kalau menurut saya, jadi pemikiran sama saya sesungguhnya bagaimana Bangli ini terbangun dengan baik. Pengertian baik ini adalah bagaimana masyarakat bisa merasakan dari pembangunan-pembangunan yang ada. Bukan hanya sekedar saya mencari gengsi atau hanya sekedar membuat legacy seolah-olah hanya saya. Tapi sejauh mana sesungguhnya dampak yang ditimbulkan oleh apa yang saya lakukan. Kan seperti itu. Makanya izin saya pernah membaca dalam sastra dikasih tahu oleh orang tua saya, ada bunyinya beginilah Nitya. Buat ikan ngurip dah dihilang. Ingat akan ring sangaranan. Uruh juga kita teguh ring sangayaran. Artinya hidupmu ini akan hilang. Tidak ada abadi kan? Apapun hilang, hartamu akan hilang, kerupawananmu akan hilang. Karena hidup kita sudah akan hilang. Maka dari itu selalulah untuk berbuat kebaikan di dalam hidupmu. Sehingga nanti manakala kamu tidak ada lagi, hanya namamu yang bisa dikenang. Udah tepuk tangan ya. Keren sekali. Ya ini dari orang tua saya. Iya. Dari orang tua Pak Giri yang Pak Giri bawa sampai saat ini. Sampai apapun. Karena kita punya uang, kita mati. Kan enggak dibawa juga. Betul. Kan begitu loh. Iya. Ya inilah kita harapkan sebagai bentuk ketulusan dan kejujuran kita. Ya. Untuk mengabdi. Untuk mengabdi. Iya. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan. Jadi kami akan membangun secara menyeluruh tanpa sekat. Kami akan menerima segala kritik yang bisa memberikan membangun untuk lebih baik lagi. Karena saya ingin dikenang di kemudian hari bahwa saya selalu berusaha untuk membantu mereka. Luar biasa. Bukan hanya ingin menyakiti mereka. Ini yang paling penting. Ya. Saya doakan apapun itu, kalau misalkan memang terpilih agar Bapak bisa benar-benar merealisasikan yang menjadi program dan itu positif untuk masyarakat Bangli. Sahu. Astungkara. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ide Bagus Giri Putra. Waktunya hari ini luar biasa, banyak insight baru yang saya dapat dari Bangli. Tapi satu tujuan kita bersama ya Pak Giri, agar siapapun nanti yang terpilih, tapi kita pasti Bapak dan tim pasti ingin agar Bapak akhirnya nanti menjadi pemimpin Bangli, agar bisa membawa Bangli lebih maju lagi Pak Giri. Komitmen saya tadi sampaikan, kapan kita bertanding. Bertanding ini dalam bentuk ide dan gagasan. Tapi kalau manakala pemilu ini sudah selesai, rakyat sudah menentukan pilihannya, dan Tuhan sudah memutuskan siapa yang harus jadi, saya harus bersanding kembali demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Bangli. Itu prinsip saya. Wah, siapapun. Terima kasih Nitya. Terima kasih. Saya sudah diundang. Jadi kurang lebih saya mohon maaf. Mungkin pemirsa nanti juga kalau ada hal yang kurang, mungkin dari kata-kata atau dari
iya barangkali gestur dan sebagainya tidak berkenan, itu semua karena kita semua tidak ada kesempurnaan. Saya mohon maaf, semoga kita selalu menuju ke kesempurnaan. Luar Terima biasa, kasih. sudah sangat luar biasa. Iya. Bagus. Sukses selalu Siap, untuk terima kasih banyak. Oke gas. Oke gas. Giri aja Subrata. Subrata. Elengang nomor 3. Elingan nomor 3. Atur Artinya sama Pak mungkin Giri. saya berpantun sedikit. Oh boleh, silakan. Aduh saya malah nggak nyiapin pantun. Tahu gini saya nyiapin. Iya. Silakan. Jadi saking kintamani menuju koto, Becik. sambilang numas tali kaos Becik. lan palu. Becik. Elingang memilih giri ajak Subrata, dan ampun nang lali nusuk nomor 3. Matur sesama. Matur sukses selalu.